Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas gRPC, ya teman-teman. Tanpa lama-lama, ayo kita ke materi. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Haryadi Ahmad. Pekerjaan sekarang sebagai software engineer atau backend engineer. Experience kurang lebih 5 tahun. Buat teman-teman yang ingin terhubung dengan saya, bisa mengunjungi LinkedIn saya. Atau teman-teman yang ingin melihat repo saya, bisa mengunjungi GitHub saya. Dan buat teman-teman yang suka dengan tulisan, bisa mengunjungi tulisan saya. Dan buat teman-teman yang ingin mendukung saya secara material, bisa mentraktir saya. Oke ya teman-teman, terima kasih. Sekarang mari kita ke materi. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu apa itu gRPC. gRPC adalah framework komunikasi open source yang dikembangkan oleh Google dan merupakan singkatan dari Google Remote Procedural Call. Ya, ini adalah sebuah framework komunikasi open source yang dibangun oleh Google ya, teman-teman. Makanya ini sebagai alternatif dari RESTful API atau REST API ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Arsitektur gRPC. Jadi kita akan membahas sedikit tentang arsitektur dari gRPC ini ya. gRPC berjalan di atas HTTP versi 2 yang memungkinkan multiplexing, konferensi header, dan fitur lain yang meningkatkan efisiensi komunikasi. Kedua, gRPC menggunakan protokol buffer atau protobuf sebagai bahasa definisi antarmuka dan format serialisasi data. Ya, teman-teman, jadi gRPC ini sudah menggunakan HTTP versi 2 dan protokol buffer atau protobuf, yang mana kita sudah tahu RESTful API menggunakan HTTP versi 1 dan biasanya menggunakan JSON atau XML sebagai media datanya ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu perbedaan dari RESTful API dan gRPC ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kenapa menggunakan gRPC? Ya teman-teman, kenapa kita harus menggunakan gRPC? Yang pertama adalah performa tinggi ya. Yang kedua, dukungan streaming ya. Karena gRPC ini adalah HTTP versi 2, dia memungkinkan untuk yang namanya streaming dan komunikasi dua arah ya teman-teman. Yang ketiga adalah multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing itu kita bisa mengirimkan banyak request dalam satu koneksi ya teman-teman, itu disebut multiplexing. Jadi gRPC mendukung hal seperti itu juga. Dan yang keempat, mempunyai keamanan bawaan seperti SSL dan TLS. Jadi makanya ini aman ya teman-teman. Oke, itu adalah 4 hal kenapa gRPC ini bisa dicoba untuk diadopsi ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Perusahaan yang menggunakan gRPC ya teman-teman. Jadi kita perlu tahu juga ya, perusahaan apa saja yang menggunakan gRPC. Jangan sampai kita mengadopsinya, ternyata tidak ada perusahaan yang memakainya. Oke, ada beberapa perusahaan yang menggunakan gRPC di beberapa produk mereka. Yang pertama ada Tokopedia, ada Gojek, ada Bukalapak, dan untuk perusahaan dari luar negeri ada Netflix dan ada Cisco. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu perusahaan top yang ada di Indonesia maupun di luar negeri yang menggunakan gRPC. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kapan menggunakan gRPC? Jadi teman-teman, ada kalanya kita harus tahu bahwa kapan kita harus menggunakan gRPC. Jangan mentah-mentah kita langsung adopsi ya teman-teman, karena gRPC ini ada beberapa perbedaan dengan RESTful API. Jadi mereka saling melengkapi lah sebenarnya ya teman-teman. Yang pertama, ketika komunikasinya adalah microservice. Jadi kalau service kalian sudah menggunakan microservice, maka kalian bisa mencoba mengadopsi yang gRPC ini ya teman-teman. Jadi ini memang dirancang untuk microservice. Jadi sangat bagus untuk microservice karena performanya yang sangat tinggi ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah jika performa adalah prioritas. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika performa adalah prioritas kalian, maka kalian wajib mencoba yang namanya gRPC ini karena dia sangat efisien dan cepat ya teman-teman. Yang ketiga, sistem real time ya, karena gRPC ini
komunikasinya bisa dua arah, maka dia bisa sistemnya real time seperti WebSocket ya, teman-teman. Yang keempat, streaming data ya, teman-teman. Jadi karena dia bisa real time juga, maka dia tentunya bisa streaming data ya. Maka sangat cocok untuk hal-hal yang memerlukan streaming data. Kekurangan gRPC. Saya tidak bisa menyebutnya kekurangan, tapi mungkin bagi sebagian orang ini akan menjadi kekurangan dan bisa juga menjadi kelebihan, tergantung dari sudut pandangnya ya. Tapi kita bahas saja. Ini saya anggap sebagai kekurangan kalau kita terbiasa menggunakan RESTful API ya. Oke. Yang pertama, gRPC asli tidak didukung oleh semua browser. Jadi aslinya atau murninya gRPC itu tidak didukung oleh browser ya. Sekarang sudah diciptakan beberapa tools yaitu gRPC Web untuk mendukung itu semua. Tapi secara bawaan gRPC itu tidak mendukung teknologi seperti browser ya, teman-teman. Yang kedua, gRPC memerlukan HTTP versi 2 untuk komunikasi. Ya, seperti disebutkan sebelumnya, gRPC ini berjalan di HTTP versi 2. Jadi ada beberapa hal di versi 1 yang mungkin tidak bisa diterapkan di HTTP versi 2 ini ya, teman-teman. Jadi itu menjadi satu kelemahan juga atau bisa juga menjadi satu keuntungan, tergantung sudut pandang yang melihat. Yang ketiga adalah kurva belajarnya lebih susah daripada RESTful API yang biasa kita pakai. Menurut saya memang ini perlu pendalaman lebih ya untuk menerapkan yang namanya gRPC ini, karena ada beberapa hal yang agak rumit untuk diterapkan seperti itu. Yang keempat yaitu integrasi dengan API Gateway. Ya, karena ini adalah teknologi baru, ada beberapa API Gateway yang tidak mendukung yang namanya gRPC. Yang keempat, integrasi dengan API Gateway. Ada beberapa API Gateway yang tidak mendukung gRPC ini ya, karena ini adalah teknologi yang masih cukup baru ya, teman-teman. Maka dari itu mungkin ada beberapa API Gateway yang tidak mendukung. Oke ya, teman-teman, kita sudah membahas 4 kekurangan. Tapi kekurangan ini tergantung sudut pandang yang melihat ya, teman-teman. Bisa jadi ini bukan kekurangan kalau memang teknologi di service kalian sudah sangat luar biasa seperti streaming data, real time, mungkin ini akan menjadi kelebihan tentunya. Oke ya, teman-teman. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan membuat contoh codingannya di Golang ya. Kita akan mencoba membuat contoh codingannya di Golang. Sekarang kita ke Visual Studio Code. Oke, ya, teman-teman, kita sudah di Visual Studio Code. Jadi di sini saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana cara kerja dari gRPC ini. Oke, ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Di sini saya punya beberapa folder. Yang pertama adalah server dan client. Oke ya, teman-teman, saya punya folder server dan client serta folder yang namanya hello world. Oke ya, simple. Oke. Yang saya ingin jelaskan pertama adalah protobuf. Karena gRPC menggunakan protobuf, maka kita akan membuat dulu protobufnya. Oke. Oke. Protobufnya sederhana ya. Cuma mengatakan say hello. Fungsinya itu cuma say hello aja. Jadi caranya cukup gampang ya membuat protobuf ini. Yang pertama sintaks seperti ini. Kita menggunakan proto 3. Lalu package-nya kita ingin simpan di mana? Kayak gini, kita ingin simpan di hello world. Lalu folder hello. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu package-nya namanya adalah hello world. Oke ya, teman-teman, seperti itu. Untuk membuat protonya, kita gunakan yang namanya service greeter, atau bisa sebenarnya sembarang namanya, tapi saya namakan di sini service greeter. Jadi ini yang ada di sini sembarang. Lalu untuk membuat function cukup ketik RPC, lalu nama functionnya, requestnya apa, kembaliannya apa. Seperti itu aja ya, teman-teman. Jadi cukup simple cara penggunaannya. Lalu setelah itu kita buat yang namanya seperti metadatanya. Jadi metadata untuk requestnya seperti ini, string name 1. Dan untuk responnya
kita juga string message 1 seperti itu. Jadi kalau mau buat lagi, kita tinggal tambah lagi string apa namanya, misalkan halo seperti itu, lalu sama dengan 2 koma, sudah. Seperti itu aja sebenarnya cara penggunaannya. Oke ya teman-teman, cukup simpel untuk membuat protobufnya. Kalau teman-teman ingin menambah lagi misalkan function baru, kalian tinggal buat lagi seperti ini, lalu rubah namanya misalkan hello seperti itu, atau halo seperti ini, tambah lagi, lalu requestnya apa, responnya apa, tinggal ditambah seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup simpel ya teman-teman. Saya hapus. Oke, untuk membuat protobuf secara otomatis, kita akan menginstal yang namanya ini ya teman-teman, namanya Golang protobuf protok gengo. Jadi menggunakan ini. Untuk cara penggunaannya, tinggal lakukan sebuah perintah protok seperti ini, go out plugins grpc, lalu nama dari protonya. Saya namakan hello world proto ya tadi di sini. Maka seperti ini penggunaannya. Cukup simpel. Untuk menjalankannya, misalkan saya coba ya. Jadi saya menggunakan Makefile. Saya sudah buat langsung di sini. Oke ya. Jadi saya tinggal panggil make protogen. Oke. Make protogen. Otomatis dia akan melakukan generate file ya. Dia akan membuat generate file yang ada di hello world seperti ini. Jadi semua yang ada di sini adalah hasil generate ya teman-teman. Semua yang ada di sini adalah hasil generate dari protok yang kita sudah install tadi. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan melihat dulu bagaimana isi dari servernya ya teman-teman. Oke, isi dari servernya seperti ini. Ya. Servernya kita buat sebuah port di sini. Tentu saja kita panggil apa namanya, library yang kita ingin gunakan seperti ini. Lalu kita buat dia berjalan di port 5001. Lalu di sini kita buat struct namanya hello service. Lalu memasukkan ini ya, hello unimplement greeter server. Ini dari mana? Ini dari sini. Oke ya. Ntar kita klik dulu. Ini dari sini. Seperti itu aja teman-teman. Jadi tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Memang ini terkesan lebih sulit dari RESTful API. Makanya dari itu tadi saya bilang bahwa kurva belajarnya cukup ribet ya teman-teman. Oke. Lalu untuk membuat functionnya, kita tinggal seperti ini, seperti biasa membuat function biasa. Hello service, memanggil yang di atas ini. Lalu nama functionnya apa? Halo. Kita ingin konteks, lalu panggil hello request. Hello request ini tentu saja hasil generate lagi ya teman-teman. Langsung di sini ya. Seperti itu ya teman-teman, hasil generate. Jadi pokoknya kita memanggil generate-nya, lalu kita mengembalikan responnya juga. Seperti ini. Hello respon. Lalu kita kembalikan error. Oke, lalu kita return ya, hello respon, misalkan message-nya halo, lalu nanti yang dikirim apa, seperti itu, dan kembalian selanjutnya adalah nil. Oke, untuk menjalankannya cukup gampang ya, misalkan kita di mainnya seperti ini, net listening TCP4 sama aja biasa, lalu kita panggil namanya grpc new server ya, grpc new server. Tentu saja kita sudah harus install yang ini ya, grpc. Lalu kita panggil lagi function yang ada di hasil generate tadi. Ini hasil generate tadi ya, yang ada di sini filenya. Kita panggil, lalu kita daftarkan service kita. Oke. Lalu seperti biasa serve list, lalu dijalankan. Oke, kita akan coba jalankan ya teman-teman. Go run server main.go. Oke, servernya sudah berjalan. Sekarang kita coba lihat isi dari kliennya.
Jadi kliennya simple aja, kita menggunakan Gingionic. Lalu kita panggil server dari server yang sudah kita buat tadi, yang ini ya, berjalan di localhost 5001. Lalu kita buat koneksi ke gRPC dial pakai yang tadi yang ada di sini, lalu with insecure. Ini option ya. Oke. Lalu kita panggil initnya ya. Kalau kita sebutnya initnya biasanya di hasil generate yang tadi. Oke, ini hasil generate yang tadi ya di hello world pb ini. Oke, kita client. Lalu gindefault, lalu kita buatkan misalkan sebuah method get, lalu kita panggil hello get message. Lalu kita panggil user server client halo yang dari sini karena sudah ada di hello world pb tadi ini ya. Lalu hasilnya adalah ctx hello request name area Ahmad. Seperti itu aja ya teman-teman, cukup simple. Oke. Lalu kalau ada error return, kalau berhasil langsung ini. Lalu kita run, dia akan berjalan di port 8080 ya, standarnya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sekarang kita akan jalankan kliennya dan mencobanya. Go run client main.go. Oke, sudah berjalan di port 8080. Lalu kita buka Postman untuk melakukan pengetesan. Oke, saya sudah buat di sini. Yaitu localhost 8080 get hello message ya, seperti tadi nama rootnya ya. Sekarang kita send hello Aryadi Ahmad ya teman-teman, seperti itu. Jadi begini cara penggunaannya, kita lihat lagi. Jadi apapun yang kita kirim di sini nanti akan menjadi inputannya. Misalkan kita masukkan lagi hello programmer Copas. Oke, lalu kita matikan lagi, lalu kita jalankan lagi kliennya, client servernya. Oke, sekarang kita coba lagi. Send halo programmer Copas. Ya, cukup simple cara penggunaannya, tapi dalam praktiknya ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Sorry. Yang pertama adalah protonya. Proto ini harus punya repo tersendiri ya kalau kita ingin mengimplementasikannya di project kita. Kenapa? Karena baik itu server maupun klien harus mengakses proto buff yang sama ya teman-teman. Jadi untuk proto ini best practice-nya dia harus disimpan di repo terpisah, dan klien itu repo terpisah juga. Misalkan ini microservice-nya, ini kliennya, dan ini servernya, ini repo terpisah, maka proto buff-nya juga di file terpisah atau repo terpisah. Karena baik klien maupun server harus mengakses proto buff yang sama ya teman-teman. Jadi ini akan membuat prosesnya cukup ribet ya teman-teman daripada RESTful API yang biasa kita gunakan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi ini contoh sederhananya cara penggunaannya. Mungkin kedepannya kita akan coba lagi membuat CRUD dengan gRPC ya teman-teman. Tapi mungkin di video-video belakang, karena ada beberapa video yang ingin saya bahas lagi. Tapi yang penting teman-teman tahu bahwa ada alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan transmisi data ya. Bukan hanya RESTful API ya teman-teman, tapi ada yang semacam ini namanya gRPC. Kedepannya mungkin kita akan membahas yang lainnya lagi ya, transmisi data yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mungkin cukup singkat aja ya pembahasannya, semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton.